Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, kita di channel PCP73 Project. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan rangkaian konten kita yang kemarin. Jadi kemarin kita mulai di part satunya itu tentang teori dasar porting, ataupun bagaimana sih porting yang benar, arah-arahnya seperti apa, ukurannya seperti apa. Itu kemarin sudah kita bahas lengkap di part 1 ya teman-teman. Itu juga sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang kemarin belum menontonnya, bisa ditonton terlebih dahulu agar proses belajar kita untuk modifikasi mesin 2 tak ataupun khususnya di bagian porting itu semakin jelas ataupun semakin gamblang. Nah, kemudian setelah part satunya kemarin saya jelaskan tentang teori dasar porting, yaitu tentang penjelasan detail dari porting itu seperti apa, dan porting yang bagus yang menghasilkan power yang bagus itu seperti apa, sudah saya jelaskan di part 1. Kemudian juga sudah saya tambahkan tentang bagaimana cara dial yang benar ya teman-teman. Jadi seperti sekarang ini kita sudah tidak lagi dial, akan tapi kita akan mendial untuk menentukan durasi yang kita tentukan, yaitu misalkan kita melakukan perubahan dengan panduan buku dari Alexander Graham Bell ini, nanti akan kita jadikan acuan untuk berapa sih durasi untuk keperluan tertentu yang harus kita lakukan ataupun terapkan di mesin kita. Jadi setelah kemarin di part 1 itu teori dasarnya, kemudian cara dialnya juga sudah, maka di part 2 ini sesuai janji saya juga akan saya bagikan cara menentukannya, yaitu menentukan durasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mesin kita. Jadi misalkan untuk road race itu durasinya itu berapa, kemudian untuk drag itu durasinya berapa, untuk sunmori, untuk touring dan lain sebagainya, itu nanti kita bahas di bukunya Graham Bell ini, yaitu panduannya ataupun acuan kita, ataupun juga rambu-rambu. Jadi kita itu tidak asal porting. Banyak kasus bahwa asal porting ataupun orang-orang itu main porting, main babat-babat, yang hasilnya malah power menurun ataupun orang bilang ngempos, nggak ada tenaganya teman-teman. Jadi berdasarkan panduan Graham Bell ini, kita punya rambu-rambu ataupun punya acuan untuk memodifikasi silinder blok kita. Kemudian setelah kita tahu rambu-rambunya, jadi misalkan untuk keperluan drag mesin Ninja dengan RPM sekian, dengan kapasitas silinder sekian, itu menggunakan durasi berapa. Misalkan durasi 200. Bagaimana kita menentukan dengan durasi 200 itu tingginya itu di berapa mili, kemudian kita harus memortingnya berapa mili, nanti akan kita kupas tuntas di part 2 ini. Jadi kalau untuk durasinya mungkin ini cukup lama ya teman-teman, akan tapi kalau teman-teman yang ingin belajar silahkan disimak, nanti kita bahas pelan-pelan, dan juga sudah saya siapkan materi-materinya sesingkat mungkin, sejelas mungkin. Jadi teman-teman langsung saja kita mulai pembahasannya, yaitu nanti kalau untuk panduannya silahkan teman-teman screenshot aja ataupun teman-teman rekam layar. Jadi berapa sih durasinya untuk keperluan tertentu. Kemudian nanti lebih detailnya itu nanti akan kita bahas tentang cara menentukan durasinya teman-teman, karena ini hitung-hitungannya sebenarnya sederhana, akan tapi harus teliti, dan ya nanti kita ikuti aja teman-teman seperti apa. Yang jelas kalau untuk buku panduan ini mungkin kedepannya akan saya bahas juga sesuai permintaan teman-teman juga, karena di sini cukup lengkap walaupun bisa dibilang teori lama, akan tapi cukup bagus untuk kita jadikan referensi ataupun panduan kita dalam memodifikasi mesin 2 tak. Karena di sini juga banyak dicontohkan. Jadi beliau Alexander Graham Bell ini tidak asal membuat teori, akan tapi dia menarik dari beberapa contoh-contoh. Jadi misalkan seperti ini punya TZ 250, yaitu Yamaha TZ 250. Kemudian ini dari Rotax 125 LC, dan banyak lagi referensi-referensi dari beliau yang bagus untuk kita jadikan acuan
dalam kita memodifikasi mesin 2 tak. Nah oke teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Yang pertama yaitu cara menentukan durasi teman-teman. Jadi bawaan pabrik itu misalkan kita taruh misalkan untuk mesin Ninja itu di 160 derajat. Jadi misalkan durasi exhaustnya itu di 160 derajat ataupun 180 derajat. Kita akan merubah untuk keperluan drag misalkan di 200 derajat. Jadi bagaimana kita mengukurnya? Kalau kita sudah menentukan durasi kita di 200 derajat, kemudian di tinggi berapa mili exhaust kita nanti akan kita tentukan ataupun akan kita porting. Nah itu ada caranya, ada penghitungannya. Makanya kita tentukan dulu di sini langsung saja ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang depan-depan sini itu kemarin sudah saya jelaskan, jadi saya menjelaskan itu acuannya juga dari buku ini, yaitu tentang arah, tentang ukurannya, itu ada di part 1. Dan untuk part 2 ini, nah ini seperti tadi, jadi referensinya itu dari MT 125, banyak juga. Nah ini langsung saja, ini durasi exhaust portnya. Nah ini silahkan teman-teman screenshot saja ataupun teman-teman rekam seperti ini hitungannya. Jadi dalam menentukan durasi sangat erat kaitannya dengan RPM. Kemudian selain RPM juga CC ataupun kapasitas sepeda motor sendiri. Jadi di sini ada ketentuannya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula itu jangan mau dibodoh-bodohin ataupun nanti dijadikan korban dari mekanik-mekanik yang tidak bertanggung jawab. Jadi dalam modifikasi mesin khususnya mesin 2 tak itu ada acuannya. Jadi untuk mesin keperluan road race misalkan dengan cc berapa sini, misalkan untuk teman-teman yang 125 cc yaitu misalkan untuk Fish Air untuk ini one to pipe 125 cc dengan RPM 100 ataupun 1200 itu durasinya ada di 202 sampai 204. Nah ini sebagai acuan ya teman-teman. Jangan serta-merta ini diikuti, tentunya nanti akan ada banyak faktornya, yaitu komposisi headnya seperti apa, kemudian karburatornya menggunakan apa, itu nanti akan kompleks. Akan tapi kita minimal punya acuan, jadi kita punya rambu-rambu. Kalau mau morting itu ya misalkan kita pakai dulu di 198 derajat, jadi nanti bisa kita naikkan ataupun bisa kita perlahan-lahan, kurangnya di mana, ini apa per karbunya atau portingannya bisa kita sesuaikan. Yang jelas kita punya rambu-rambunya. Jadi misalkan untuk road race yaitu biasanya Fish Air dan juga one to pipe di cc 125 satu silinder dengan RPM 1200 dengan RPM 12.000 itu menggunakan durasi 202 sampai dengan 204. Nah kemudian seterusnya untuk kepentingan Moto E, kepentingan road race dan juga go-kart, jadi ini tinggal kita terapkan saja di kehidupan kita sekarang, di era sekarang. Kalau untuk enduro itu seperti apa, untuk Moto E itu seperti apa, go-kart itu seperti apa. Tentunya kalau untuk go-kart itu ya banyak tikungannya, jadi bisa dibilang motor model step go. Jadi kalau untuk zaman sekarang itu bisa dibilang di motor-motor perkotaan, jadi stop go ataupun gas buka stop, gas buka stop. Jadi pasti bawahnya itu dicari bawahnya yang enak, yang bawahnya yang keras. Makanya di sini durasinya cukup rendah yaitu 176 sampai 178. Berbeda dengan road race ini, walaupun sisinya cuma 80 tapi durasinya bisa sampai 205. Nah ini untuk durasi exhaustnya teman-teman. Jadi untuk durasi exhaust seperti ini bisa teman-teman screenshot ataupun simpan ini sebagai acuan teman-teman dalam memporting port exhaust ataupun exhaust port. Kemudian setelah exhaust port tentunya kita lanjut di bagian transfer port dan juga boost port. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau di gerambel itu dia punya tolak ukur, punya acuan. Kita bisa tahu lebarnya berapa, untuk cc berapa, kemudian tingginya ini berapa, RPM-nya juga dikasih tahu. Jadi kita belajarnya enak teman-teman. Kita punya rambu-rambu dan juga acuan. Kita lanjut di bagian tabel transfer port.
Nah, ini untuk transfer portnya. Kalau untuk transfer port dominan di RPM nya teman. Jadi kebanyakan kalau untuk drag itu mainnya di 11.000 sampai 13.000 kalau untuk 2 tak. Itu transfer portnya itu di kisaran 130 sampai dengan 140. Dan selalu saya katakan untuk porting jangan ambisi ke ukuran yang besar ya teman. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Tentunya kalau porting kecil itu pasti akan terasa powernya di bawah. Jadi nanti tinggal kita memperbesarnya. Jadi misalkan setelah disetting motor kuat di bawah, atasnya kurang jalan, berarti tinggal kita naikkan portingannya. Karena untuk portingan bisa diturunkan ataupun durasi ini bisa kita turunkan, akan tapi tidak maksimal teman. Jadi kita tinggal melem-lem ataupun menambal bagian lubang-lubang transfernya itu bisa, akan tapi tidak maksimal. Jadi yang lebih efektif kita porting itu sedikit demi sedikit. Jadi kita mulai dari 132 misalkan, kemudian nanti perlahan naik sampai 140. Jadi kita rasakan kalau kita porting bawahnya terlalu liar, terlalu keras, atasnya kok nggak jalan, berarti kita naikkan perlahan. Kemudian nanti bisa kita juga rubah arahnya. Ini untuk transfer portnya, bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman simpan seperti ini. Kalau untuk bospotnya di sini memang tidak dibahas di Grambel, akan tapi bisa kita acuan. Kalau saya sendiri pengalaman untuk bospot itu kita angkat lebih tinggi sedikit, jadi untuk proses pembilasan lebih bagus. Walaupun di banyak-banyak mesin juga bospot membuka malah lebih akhir, ataupun transfer dulu membuka baru bospot. Akan tapi kalau saya lebih senang bospot membuka terlebih dahulu, walaupun banyak juga bospot membukanya di belakang ataupun transfer membuka dulu, atau bisa juga bospot dan transfer itu membuka secara bersamaan ya teman. Jadi itu nanti kembali ke settingan teman-teman, pinginnya bospotnya mau diratakan transfer ataupun membuka lebih dulu, itu bisa disesuaikan. Nah ya tadi teman, kita sudah melihat sekilas. Jadi acuannya seperti itu tadi untuk durasi-durasi ataupun acuan dari master 2 tak Alexander Graham Bell. Kemudian kita mempraktekannya teman-teman. Jadi di sini saya sudah siapkan, kebetulan ini mesin Ninja. Dulunya kemarin itu menggunakan piston 59, akan tapi karena ini yang punya pengen piston yang lebih besar, kebetulan juga bloknya itu blok boring ulang, jadi memungkinkan untuk kita oversize. Jadi saat ini menggunakan piston 63 ya teman-teman. Kemudian ini kemarin juga sudah saya porting, kemudian karena naik cc tentunya lubang-lubangnya menjadi makin kecil, ataupun yang kemarin itu tinggi exhaustnya itu di 28, sekarang menjadi 30. Jadi ini blok sudah saya siapkan, sudah saya dial juga, sudah saya cari topnya. Nah itu tadi di awal saya bilang kalau teman-teman ingin mengetahui cara dialnya, itu sudah saya buatkan di kolom deskripsi juga ada, itu di konten-konten sebelumnya sudah saya bahas. Jadi di sini sudah saya hitung ya teman-teman. Untuk lubang spurkipnya itu di 28 mili dengan durasinya 193. Kemudian exhaustnya itu di 30 mili, durasinya 186. Bospotnya itu ada di 44,5 mili, itu durasinya 117, dan transfernya ada di 119 derajat. Nah ini teman-teman, ini adalah ukuran mesin, makanya kemarin kita belajar dial ya teman-teman. Belajar dial itu sebelum kita modifikasi, sebelum kita melakukan porting, itu sudah kita dial dulu teman. Jadi kita sudah punya data, ini adalah data kondisi blok kita ataupun durasi-durasi dari blok kita sebelum kita modifikasi, sebelum kita porting ya teman-teman. Jadi kita punya ukurannya, yaitu tinggi spuripnya itu 28 mili, 30 mili dan seterusnya, kita sudah punya datanya. Nah kemudian teman-teman, kalau kita sudah menemukan datanya, sudah mendapatkan datanya seperti ini, anggap saja ini blok standar teman-teman yang ingin teman-teman porting ataupun yang ingin teman-teman modif. Nah kemudian teman-teman, setelah kita tahu data standarnya ataupun ukuran awalnya, bagaimana kita bisa menentukan ukuran
berikutnya ataupun ukuran untuk kita modifikasi. Jadi kan kita sudah tahu nih teman, misalkan kita dari exhaust dulu ya teman. Dari exhaust ini kita sudah tahu durasinya yaitu 186 derajat. Kemudian balik ke bukunya Graham Bell dengan acuan yang tadi. Sebentar. Nah, balik ke sini. Jadi misalkan kita ingin membuat di durasi 202 dengan tadi durasi kita di 186. Di angka durasi 186 itu kita dapatkan exhaust dengan tinggi 30 mili. Kemudian kalau kita ingin merubahnya menjadi durasi 200 derajat ataupun exhaust kita ini kita peruntukkan untuk kebutuhan tertentu ya teman-teman, dengan acuan di bukunya Graham Bell 200 derajat misalnya. Jadi dari 186 ini kita rubah ke 200 derajat, itu ketemunya di berapa mili. Tentunya kan gitu ya teman-teman, karena ini untuk kita nanti memportingnya. Itu bagaimana cara menghitungnya nanti akan saya jelaskan. Jadi langsung saja untuk kita menghitungnya. Jadi ini kan awalnya 186, kemudian akan kita jadikan di 200 derajat. Jadi ini cuman saya bagikan teman-teman cara menghitungnya teman-teman. Nantinya untuk keperluan teman-teman bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Jadi misalkan blok Wizz Air di 165 derajat gitu, teman-teman ingin pakai untuk San Mori ataupun untuk keperluan apa dari 160-an teman-teman mau jadikan 180. Nah, teman-teman udah tahu cara menghitungnya seperti apa. Jadi teman-teman tinggal terapkan, kemudian teman-teman porting. Nah, saat ini saya akan bagikan teman-teman caranya tersebut. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai proses cara penghitungannya. Jadi teman-teman, di sini sudah ada angka 186 derajat. Angka 186 derajat ini teman-teman kita peroleh dari sini, dari mesin kita, yaitu mesin Ninja ini exhaustnya itu berada di durasi 186 derajat. Kemudian teman-teman kita akan merubahnya di angka 200 derajat. Bagaimana caranya? Seperti ini ya teman-teman. Kita mulai. Jadi untuk exhaust tadi itu di angka 186 derajat. Kita tulis dulu 186 derajat. Angka 186 derajat ini teman-teman kita dapatkan dari pengurangan yaitu dari exhaust close dikurangkan dengan exhaust open. Jadi kita tulis dulu di sini angka 186 tadi kita dapatkan dari exhaust close yaitu di 271 derajat dikurangkan dengan exhaust open di 85 derajat. Kemudian teman-teman di sini kita asumsikan ataupun kita pakai variabel agar lebih simpel, kita sebut 186 ini sebagai X dan X close itu kita sebut Y, X open nya kita sebut Z. Nah di sini teman-teman tadi 186 derajat ini kita dapatkan tinggi 30 mili. Tentunya nanti kita akan membuat di 200 derajat dengan asumsi kita dapatkan berapa mili. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita ingin menentukan berapa milinya, kita berarti juga harus menentukan angka Z dan angka Z untuk 200 derajat ini. Jadi berapa angka Z dan angka Z nya, sedangkan kita tidak tahu sama sekali. Kita cuma punya acuan 186 derajat ini kita dapatkan dari 271 dikurangkan dengan 85 derajat. Kemudian kalau untuk durasi 200 itu berapa angka bukanya dan juga angka tutupnya. Nah di sini saya akan jelaskan cara menentukan angka bukaan dan angka tutupannya. Untuk caranya simpel ya teman-teman. Jadi karena tadi kita sudah tahu poin satunya itu durasi awal dan ini durasi yang akan kita buat.
Jadi di sini langsung saja kita mulai. Untuk durasi yang kita akan tentukan ataupun X-nya, itu berarti durasi yang kita akan tentukan, durasi yang akan kita buat yaitu 200 derajat ini kita kurangkan dengan durasi awalnya yaitu 186. Maka hasilnya yaitu 14 derajat. Jadi ini acuan untuk kita menentukan XY-nya ataupun ZZ-nya. Jadi setelah kita tahu 14 derajat ini, yaitu selisih daripada durasi awal dan juga durasi yang akan kita kerjakan, yaitu durasi awalnya 186 dan durasi yang kita akan tuju 200. Maka durasi yang kita tuju kita kurangkan dengan durasi awalnya, ketemu perbedaannya yaitu 14 derajat. Nah, angka 14 ini teman-teman, kita kemudian kita bagi dua. Jadi ini tadi step 1, ini step 2, dan ini step 3. Setelah kita tahu selisihnya dari durasi awal dan juga durasi yang akan kita buat, kemudian kita bagi dua, yaitu 14 derajatnya di sini aja, 14 derajat kita bagi dua, yaitu 7 derajat. Kita sudah temukan 7 derajat. Jadi 7 derajat ini sebagai acuan kita untuk merubah angka Z dan juga Z-nya. Jadi nanti setelah kita tahu angka ZZ ataupun angka open dan juga close dari 200 derajat ini, kita bisa melakukan proses dial untuk menentukan berapa tinggi exhaust yang akan kita porting. Jadi lanjut lagi ke penghitungan angka ZZ-nya. Jadi setelah tadi kita tahu 7 derajat ini berasal dari selisih, yaitu selisih antara durasi awal dan juga durasi akhir ataupun durasi tujuan, yaitu 14 derajat, kita bagi dua menjadi 7 ya teman-teman. Kemudian 7 ini adalah selisih untuk durasi open dan juga durasi close-nya ataupun X open dan juga X close-nya. Jadi untuk 7 ini, karena tadi kan selisihnya 14 ya teman-teman, kita bagi dua yaitu 7. Maka kita tambahkan di bagian durasi close yaitu di Z-nya, ini kita tambah. Kemudian di Z-nya kita kurangkan. Dengan catatan ya teman, ini tadi Z adalah durasi close dan Z adalah durasi open. Jadi untuk Z kita tambah, kemudian untuk close kita kurangkan. Kita tambah dan kita kurangkan dengan pembagian ini tadi. Maka dengan demikian akan menghasilkan 14 derajat ya teman-teman. Karena untuk di Z-nya kita tambah 7, kemudian untuk di Z-nya kita tambah 7 dan di Z-nya kita kurangkan 7, maka akan terjadi 14 derajat penambahan di sini. Jadi langsung saja kita tambahkan. Jadi untuk Z-nya ataupun exhaust close-nya kita tambah 7, maka akan menjadi 278 dikurangkan dengan ini tadi 85-nya kita kurangkan 7. Jadi 85 dikurangi 7, 78. Maka tentunya ini akan ketemu di 200 derajat. Nah, kita sudah menemukan ya teman. Jadi untuk ini tadi, untuk durasi 200 derajat itu ketemu di X close-nya 278 derajat dan juga X open-nya di 78 derajat. Nah ini teman-teman, angka 2 ini yaitu close dan juga open, langsung kita bisa terapkan ke mesin kita. Jadi kita tinggal mendialnya, kita mendial ini dengan angka yang sudah kita dapatkan yaitu 278 dan juga 78 derajat. Dengan catatan kita mendial yaitu opennya itu kita cari di 78 derajat, kemudian close-nya di 278 derajat. Maka pastinya akan kita temukan angka 200 derajat, yaitu angka yang tadi sudah kita
tentukan ataupun konsep mesin yang sudah kita tentukan di angka 200 derajat itu dengan open dan close nya itu di 78 dan 278. Nah langsung tadi untuk cara ini teman-teman, kalau teman-teman yang sekiranya kurang paham ataupun belum paham, bisa teman-teman ulang lagi videonya pelan-pelan. Jadi awalnya itu kita sudah menentukan durasi. Jadi ini sudah kita tentukan durasi awal dari mesin kita. Kemudian kita pasti tentunya akan menentukan durasi open dan close nya dari durasi buku panduan dari Graham Bell ini. Jadi setelah kita menentukan durasi awal ataupun menghitung durasi awal mesin kita ketemu di 30 mili, kemudian kita menentukan durasinya itu di 200 derajat, tentunya kita akan ingin menentukan, ingin mengetahui ketemu di berapa mili ini. Kita kan pengen mengetahui ini, maka kita harus mencari durasi open dan juga durasi close nya. Nah cara ini yaitu untuk menemukan ataupun menentukan durasi open dan juga durasi close nya. Jadi setelah kita mengetahui durasi open dan juga close nya, tentunya kita tinggal menerapkannya di mesin kita, yang nantinya kita akan mendapatkan berapa mili exhaust kita akan kita porting. Langsung saja teman-teman kita perhatikan, kita praktekkan di mesin kita. Jadi ini tadi sudah jelas ya teman-teman. Itu X open-nya itu ada di 78 derajat, kemudian X close-nya ada di 278 derajat. Jadi langsung saja kita cek apakah benar cara saya ini. Jadi di sini sudah 0 derajat ataupun di TDC. Jadi seperti cara yang awal yang kita pakai yang bawah ini. Kalau teman-teman yang belum bisa dilihat di konten sebelumnya. Nah di sini sudah 0 ya teman. Di sini juga sudah top. Nah ini sudah top. Di sini sudah 0. Langsung teman-teman kita buktikan tadi ini untuk opennya yaitu 78 derajat. Kita coba ini 78 derajat ya teman. Nah ini, jadi ini hanya cara saya bagikan kepada teman. Nanti kalau teman-teman ingin mempraktekannya di rumah ataupun mencoba konsep saya ini, diusahakan sepresisi mungkin ya teman-teman. Jadi ini di angka 78 kurang lebih di sini ya teman-teman. Ini 7 1 2 3 4 6 7 8. Jadi di sini kurang lebihnya di sini. Untuk ke bawahnya juga sama, ini sekitar di sini 78. Maka di sini teman, di bagian pistonnya ini tadi sudah kita dapatkan di 78 derajat. Jadi kita kasih tanda. Untuk kedepannya teman-teman, untuk konten berikutnya ataupun video berikutnya akan saya bagikan pada teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita kasih tanda seperti ini. Ini hanya contoh saya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin menerapkannya di rumah, bisa menggunakan tanda yang lebih spesifik. Oke teman-teman, di sini sudah saya kasih tanda sebagai tanda tadi X open-nya, yaitu X open yang akan kita buat ataupun akan kita porting. Kemudian kita putar lagi, kita cari di angka 278. Ini jadi kita putar lagi sampai ketemu angka 278. Jadi di sini 278 kita tarik ke atas 90 berarti 98. Kurang lebih di sini 278. Nah, sekarang kita lihat di bagian pistonnya. Bisa teman-teman lihat, itu adalah tanda yang tadi kita buat. Benar ya teman-teman? Itu adalah tanda yang tadi kita coret menggunakan pena. Tuh. Jadi exhaust itu awalnya di angka 186. Kemudian kita ingin membuatnya di 200 derajat. Itu tadi tanda yang sudah kita buat menggunakan pena. Jadi angka 78 derajat itu juga di situ letaknya. Kemudian angka
278 juga di situ. Nih. Benar teman-teman, 278 nih. Ini 98 ke bawah 95 nih, 278 pas ya teman-teman. Nah itu dia. Jadi teman-teman sudah bisa menentukan tinggi exhaustnya. Nah ini kalau kita ukur dengan Sigmat, tanda ini kurang lebih di 27-an teman-teman, tapi belum kita ukur. Jadi nanti teman-teman tinggal mengukurnya, ataupun ini bisa teman-teman tinggal kasih tanda. Jadi seperti tadi, bentar. Jadi ini tandanya tinggal diteruskan saja seperti ini. Nah itu tandanya seperti itu. Nanti tinggal teman-teman teruskan saja. Nah ini bagian yang nantinya akan kita porting di sini. Jadi ini tinggal kita porting. Jadi seperti itu tadi cara menentukannya teman-teman, cara menghitungnya, kemudian untuk kita mengeksekusinya. Nah cara ini teman-teman nantinya juga harus teman-teman terapkan di bagian lubang-lubang yang lainnya, yaitu lubang transfer dan juga lubang bospot serta lubang superkip. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya juga sudah berusaha menyampaikan segamblang mungkin pada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan juga bisa mempraktekannya. Jadi seperti tadi cara kita dalam memodifikasi mesin 2 tak. Nanti kedepannya ataupun part 3-nya akan saya bagikan bagaimana sih cara morting ataupun cara mengeksekusi blok ini. Jadi kemarin kita sudah belajar teorinya, nantinya kita juga akan belajar prakteknya istilahnya teman. Jadi untuk portingnya itu seperti apa, nanti kita juga akan mempelajarinya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dulu karena durasinya juga sudah cukup panjang. Nanti teman-teman juga bosan melihatnya. Jadi nanti kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang menyukainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.